lagi di dalam cerita Alkitab Anak. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semuanya sehat? Puji Tuhan. Nah, kalau mandi, adik-adik sudah pada mandi belum ya pagi ini? Coba Mbak Dinda mau lihat Wah, ternyata sudah pada mandi. Itu artinya adik-adik mempersiapkan diri sebelum mendengarkan cerita Alkitab Anak. Kalau sarapan, sudah belum? Sudah juga? Oke, karena adik-adik sudah mandi, sudah berpakaian baju yang rapi, sudah sarapan, itu artinya sudah siap untuk mendengarkan cerita Alkitab Anak pada pagi ini. Memulainya, yuk kita sama-sama berdoa. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami boleh bangun dengan sehat, dengan kekuatan yang dari Tuhan. Saat ini kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya ya Tuhan, tubuh jiwa roh kami tertuju kepada Tuhan, dan kami boleh sungguh-sungguh memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tahu nggak siapa yang selalu setia menjaga kita dan menyertai kita? Betul sekali, Tuhan. Bahkan ketika sampai pagi ini kita masih bisa sehat, masih bisa semangat, masih bisa sekolah walaupun secara online, masih bisa makan secukupnya, itu semua karena anugerah Tuhan. Karena itu, yuk dengan berdiri kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau nyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan. Masih dalam keadaan berdiri, kita mau memuji Tuhan kembali. Masih semangat kan memuji Tuhan? Masih dong. Ya, biar tambah semangat, kita mau tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Ya, yuk kita bernyanyi kedua tanganku mempunyai jari.
kita mendengarkan firman Tuhan, mempersiapkan hati kita, mari kita bernyanyi Yesus Kupanggil. Bacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Mazmur 130 ayat 1 sampai ke 8. Ya, adik-adik boleh membuka Alkitabnya. Buka dari Mazmur 130 ayat 1 sampai 8. Teman kita Pensa akan membacakannya bagi kita semua. Silakan Pensa. Hai teman-teman, kita akan membaca firman Tuhan. Kita akan membaca kitab Mazmur 130 ayat 1 sampai dengan 8. Yuk kita buka kitab kita. Seruan dari dalam kesusahan. Nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nanti Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih dari pengawal mengharapkan pagi, lebih dari pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan Israel, hai Israel. Sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Demikian firman Tuhan teman-teman. Nah, adik-adik, siapa di sini yang suka bertengkar dengan kakak dan adiknya? Oh, bukan suka deh, pernah bertengkar dengan kakak atau adiknya. Atau kalau yang di rumah sendiri, bertengkar dengan temannya. Ada? Wah, ternyata banyak ya. Nah, biasanya bertengkarnya karena apa? Rebutan mainan. Bisa juga rebutan makanan ya. Yang satu tidak mau mengalah, yang satu maunya menang duluan. Nah, lalu kalau lagi bertengkar, biasanya perasaan gimana sih? Mungkin ada yang marah karena kalah ya, terus ada yang sedih, bahkan ada juga mungkin yang kangen ya, karena kan biasanya main bareng, tapi karena bertengkar tidak bisa main bareng lagi deh.
Nah, ternyata di Alkitab ada juga kakak beradik yang pernah bertengkar. Adik-adik tahu nggak? Coba diingat-ingat, kira-kira siapa ya? Marina kasih clue deh. Kakaknya ini suka berburu, kalau sang adik suka masak-masak. Ada yang tahu nggak? Betul, Esau dan Yakub. Ini dia kakaknya yang suka berburu, si kakak Esau, dan adiknya Yakub. Nah, pada waktu itu ada yang masih ingat ceritanya? Si Yakub ini merebut hak kesulungannya si Esau. Lalu kakaknya marah karena harusnya hak kesulungan itu milik dia. Tapi karena diambil sama Yakub, kakaknya marah besar. Lalu Yakub melarikan diri ke tempat saudara laki-laki ibunya dan bekerja di sana bertahun-tahun. Setelah 20 tahun, Yakub mau kembali pulang, tapi dia khawatir kakaknya masih marah nggak ya? Nah, karena itu dia menyuruh nih utusannya untuk pergi menghadap kakaknya untuk melihat kira-kira Esau ini masih marah atau enggak ya, dan untuk mengatakan kepada Esau bahwa Yakub akan datang menemui dia. Ketika menunggu kabar dari utusannya ini, Yakub cemas sekali. Aduh, kakakku masih marah nggak ya? Aku ingin berjumpa, tapi aku takut dia marah. Dia sangat khawatir. Lalu setelah utusannya datang, ini dia utusannya. Dia mengatakan kepada Yakub bahwa Esau akan menemui Yakub bersama 400 orang lainnya. Wah, Yakub kaget. Dia takut. Nanti takutnya kakaknya marah lalu menyerang mereka. Karena ketakutannya Yakub berdoa sama Tuhan. Tuhan, jagailah dia dan seisi keluarganya supaya kakaknya tidak mencelakai dia dan seisi keluarganya. Nah, setelah dia berdoa dan akhirnya waktunya mereka untuk berjumpa, adik-adik tahu nggak gimana kelanjutan kisahnya? Kira-kira kakaknya ini masih marah nggak ya? Kira-kira akan diapakan ya Yakubnya ya ketika berjumpa? Dia sangat deg-degan nih. Gimana nih respon kakaknya? Ternyata setelah berjumpa, ting-ting, mereka justru berdamai, mereka berpelukan. Karena apa? Karena kakaknya si Esau sudah memaafkan apa yang dilakukan Yakub di masa lalu. Dia tidak lagi mengingat-ingat apa yang dilakukan Yakub. Dia mau memaafkan, dia mau mengampuni Yakub dan memeluk Yakub kembali. Nah, adik-adik, kadangkala kita juga sering berbuat kesalahan, tapi yang paling utama adalah ketika kita berbuat salah, tidak usah takut untuk meminta maaf. Kita belajar dari Yakub yang berani meminta maaf ketika dia melakukan kesalahan, dan juga dari pemazmur, dari Mazmur 130 yang dibaca oleh teman kita Vensa tadi. Ketika salah, kita berani untuk meminta maaf, dan juga kita mau memaafkan orang yang bersalah kepada kita, seperti Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengampuni kita, seperti Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Nah, siapa di sini yang mau menjadi anak yang berani untuk minta maaf ketika melakukan kesalahan dan juga mau memaafkan orang yang bersalah kepadanya? Siapa yang mau? Saya? Iya, puji Tuhan, semuanya mau jadi anak yang rendah hati untuk meminta maaf dan juga mau mengampuni seperti Tuhan. Ya, sampai di sini cerita Alkitabnya. Oh iya, tapi ada ayat indah hari ini. Ayat indahnya terambil dari Matius 6 ayat 14. Matius 6 ayat 14. Matius 6 ayat yang ke-14, demikianlah firman Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Sekali lagi ya,
Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampunimu juga. Sampai di sini cerita Alkitab anak. Kita tutup dalam doa. Kita bersama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami belajar dari pemazmur dan juga Yakub yang berani untuk mengakui kesalahan ketika kami melakukan kesalahan dan juga punya hati yang mau memaafkan, mengampuni, sama seperti Tuhan mau mengampuni kami, sama seperti Tuhan telah lebih dulu mengampuni dan mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan, berikan kami seperti hati-Mu yang penuh belas kasihan, hati seperti hati-Mu yang mengasihi begitu banyak orang. Terima kasih kami diajarkan tentang kasih ya pada pagi ini ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan sekolah kami yang masih terus berlangsung secara daring. Kiranya Tuhan memberikan kami terus semangat ya Tuhan, kepintaran untuk bisa menangkap semua pelajaran yang diberikan oleh guru-guru kami, bisa mengikuti setiap pelajaran dengan baik, sehingga kami pun boleh memperoleh hasil yang baik, dan kami bisa menikmati setiap proses pembelajaran kami. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya di dalam kondisi yang masih terbatas ini, belum bisa kemana-mana, Tuhan jagai supaya kami tetap sehat dan kami boleh kreatif mengisi hari-hari kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk guru-guru kami, baik di sekolah maupun guru-guru di gereja, pengajar sekolah minggu, pengajar ibadah anak. Kiranya juga Tuhan yang menolong mereka supaya mereka diberikan kesanggupan untuk mengajar kami baik secara pelajaran maupun mengajarkan kami firman Tuhan, sehingga kami boleh terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk cerita Alkitab hari ini. Kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Menutup cerita Alkitab anak hari ini, kita mau nyanyi lagu Kasih yang dimedi dengan kasih itu memaafkan. Ternyata memaafkan itu tidak sekali, 2 kali, 3 kali, dan 4 kali. Ternyata 70 kali, 7 kali. Yang artinya kita terus belajar untuk memaafkan. Yuk kita nyanyi lagu KASIH yang disambung dengan kasih itu memaafkan. Dia suka
minggu depan. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.